Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Yudhistira Eskel, NDH 09, Jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dari Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pertumbuhan Benih Ikan Nila Oreochromis niloticus dengan pemberian dosis pakan sesuai dengan pertumbuhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Coach Ibu Rati Sumanti Esos dan juga mentor Bapak Himul Ula SE yang telah membimbing saya untuk rancangan aktualisasi ini. Latar belakang untuk rancangan aktualisasi saya ini yaitu untuk mengembangkan sektor pangan, kelautan, dan perikanan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang membentuk Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan. Dinas ini bertanggung jawab untuk memenuhi sektor pangan, kelautan, dan perikanan. Di samping itu, Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan membentuk sebuah unit pelaksana teknis daerah, Balai Budidaya Air Payau atau yang biasa disingkat dengan UPTD BBAP, yang bertujuan untuk mengembangkan budidaya perikanan, khususnya perikanan air payau. Selanjutnya untuk tujuan aktualisasi saya ini yaitu banyak isu-isu yang belum diselesaikan pada unit pelaksana teknis daerah ini. Yaitu salah satunya lambatnya pertumbuhan ikan nila yang menjadi kendala saat ini. Selanjutnya manfaat daripada aktualisasi saya ini yaitu yang pertama, untuk mengimplementasikan nilai berakhlak dan juga menyelesaikan permasalahan atau isu-isu yang ada pada unit kerja PTD BBAP. Visi misi Kabupaten Aceh Tamiang, adapun visinya yaitu Aceh Tamiang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat Islami yang sejahtera. Dan juga misi dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pengamalan syariat Islam dengan upaya-upaya keteladanan dan pengembangan budaya Islami. Yang kedua, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, melayani, berkualitas, dan berbasis informasi, komunikasi, dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pembangunan infrastruktur, prasarana layanan dasar, serta pembangunan lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana. Yang keenam, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta kelompok yang termarginalkan. Selanjutnya, nilai-nilai organisasi. Ada 7 nilai organisasi yang mengandung berakhlak, yaitu yang pertama, nilai berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku pada nilai dasar berorientasi pelayanan ini yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang kedua, nilai akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan untuk nilai akuntabel ini yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab,
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang ketiga, nilai kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kode etik daripada nilai kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Selanjutnya, nilai harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Kode etik daripada nilai harmonis ini yaitu menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, sukunya, dan juga bisa menolong orang lain untuk membangun lingkungan yang kondusif. Selanjutnya, nilai loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etik daripada nilai loyal ini yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, dan juga menjaga rahasia negara. Selanjutnya, nilai adaptif, yaitu terus memberikan inovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku ataupun kode etik daripada nilai adaptif ini yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas, dan juga bertindak proaktif. Selanjutnya, nilai yang terakhir yaitu nilai kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Kode etik daripada nilai kolaboratif ini yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan instansi. Selanjutnya, identifikasi isu yang ada pada unit kerja UPTD BBAP Serui ini yaitu yang pertama, lambatnya pertumbuhan budidaya ikan nila di UPTD BBAP Serui. Yang kedua, kegiatan pembudidayaan belum optimal menggunakan alat parameter sebagai acuan untuk melihat bagaimana kualitas airnya. Yang ketiga, belum tersedianya website UPTD BBAP sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai UPTD BBAP ini. Data dan fakta daripada isu yang saya buat tadi, yaitu yang pertama mengenai lambatnya pertumbuhan ikan nila di UPTD, yaitu selama saya bertugas sebagai staf di UPTD BBAP, saya melihat langsung bahwa pertumbuhan ikan nila ini berbeda ataupun terlihat cukup signifikan perbedaannya. Ada yang sebagian besar dan juga sebagian itu kecil. Ini mengartikan bahwa sebagian ikan nila ini memiliki pertumbuhan yang lambat. Selanjutnya mengenai isu kualitas parameter air yang belum dilakukan di UPTD ini. Dasar untuk mengetahui bagaimana kolam ikan itu baik ataupun buruk yaitu dengan mengetahui bagaimana nilai daripada kualitas parameter air ini. Selanjutnya mengenai isu website yang belum ada, yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan UPTD BBAP ini. Sehingga website ini salah satu hal yang penting untuk memberikan informasi mengenai UPTD BBAP. Penyebab dan dampak
daripada isu-isu yang terjadi saat ini, yaitu yang pertama, kurang optimalnya pemberian pakan sesuai dengan pertumbuhan ikan. Dampaknya itu proses pembudidayaan menjadi terhambat dan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian, untuk kualitas air pada kolam budidaya ikan ini tidak diketahui secara pasti, yang menyebabkan dampaknya itu kesehatan dan pertumbuhan ikan menjadi tidak optimal. Selanjutnya, prioritas lain yang lebih mendesak mengenai belum tersedianya website di UPTD BBAP ini, yang memberikan dampak keterbatasan akses informasi mengenai PTD ini. Masyarakat banyak yang belum mengetahui, dan juga bagaimana perkembangan daripada UPTD ini apa saja masih sangat sedikit yang mengetahui. Penetapan core isu. Isu di sini saya membuat 3 isu, yaitu yang pertama lambatnya pertumbuhan budidaya ikan nila, yang kedua kegiatan pembudidayaan ikan nila ini tidak menggunakan parameter kualitas air sebagai acuan untuk melihat nilai kualitas air. Yang ketiga, belum tersedianya website sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai UPTD. Di sini saya menggunakan tapisan isu USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Saya memberikan peringkat kepada yang pertama, isu lambatnya pertumbuhan budidaya ikan nila, karena ini cukup mendesak untuk dianalisis. Gagasan pemecah isu. Gagasan pemecah isu yang saya buat yaitu lambatnya pertumbuhan budidaya ikan nila di BBAP Serue ini dapat dilakukan dengan cara melakukan metode pemberian pakan yang efektif dengan cara menghitung jumlah pakan sesuai dengan pertumbuhan ikan tersebut. Hal ini untuk membantu mempercepat laju pertumbuhan ikan dan juga dapat mengontrol kualitas air tetap berada pada nilai standarnya. Selanjutnya, kegiatan yang saya buat untuk memecahkan isu yang ada, yaitu yang pertama, merancang metode pemberian pakan sesuai dengan pertumbuhan. Tahapan kegiatan ini, saya memiliki 3 tahapan kegiatan ini, yaitu yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, membuat draft awal metode pemberian pakan. Yang ketiga, mendiskusikan dengan mentor dan rekan kerja terkait dengan draft awal metode pemberian pakan ini. Kegiatan yang kedua, saya merencanakan pemantauan kualitas air. Tahapan kegiatan ini yaitu meliputi membuat form uji kualitas air. Selanjutnya melakukan uji kualitas air meliputi pH, suhu, dan salinitas. Dan juga menjadwalkan untuk pengecekan kualitas air ini. Yang ketiga, kegiatan yang saya lakukan yaitu melaksanakan metode pemberian pakan yang telah saya rancang sebelumnya. Adapun 3 tahapan ini meliputi mengukur pertumbuhan ikan, kemudian juga melihat bagaimana perbandingan pertumbuhan tersebut dengan metode yang telah dibuat. Yang ketiga, membuat hasil pertumbuhan dengan metode yang dilakukan, apakah hasilnya efektif ataupun tidak. Kegiatan yang keempat yang saya lakukan yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Tahapan kegiatannya yaitu mencatat data hasil pemantauan, kemudian melakukan pengolahan dan penyajian data. Selanjutnya melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan hasil yang didapat. Kegiatan yang kelima, saya
membuat video bagaimana teknik manajemen pemberian pakan yang baik. Tahapan kegiatannya yaitu berdiskusi dengan mentor terkait bagaimana isi daripada materi video tersebut, kemudian kita lakukan rekaman, dan juga tahapan yang ketiga mengedit dan mengekspor video. Rancangan aktualisasi saya yaitu yang pertama, merancang metode pemberian pakan sesuai dengan pertumbuhan. Tadi sebelumnya juga telah saya jelaskan pada kegiatan dan tahapan kegiatan untuk melakukan konsultasi dengan mentor terkait metode pemberian pakan dan sesuai dengan pertumbuhan. Outputnya yaitu masukan dari mentor mengenai gambaran umum untuk bagaimana metode pemberian pakan ini dengan baik. Selanjutnya, output daripada membuat draft awal metode pemberian pakan ini yaitu masukan dari mentor juga mengenai gambaran bagaimana metode pemberian pakan. Selanjutnya, mendiskusikan dengan mentor dan rekan kerja juga terkait dengan draft rancangan metode pemberian pakan. Outputnya yaitu masukan juga bagaimana rancangan tersebut, apakah sudah baik ataupun masih ada yang harus ditambahkan. Selanjutnya, keterkaitan substansi mata pelatihan pada sub kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor terkait metode pemberian pakan sesuai dengan pertumbuhan, yaitu mengandung nilai kolaboratif. Di situ termasuk juga dengan berdiskusi untuk memberikan masukan terkait rancangan metode pemberian pakan agar optimal dan juga mengandung nilai loyal. Setiap masukan dari mentor ataupun rekan kerja selalu bermusyawarah bagaimana yang terbaik. Selanjutnya, keterkaitan substansi mata pelatihan ini pada sub kegiatan membuat draft awal metode pemberian pakan mengandung nilai adaptif, yaitu pada mencari bahan referensi, saya mencurahkan ide-ide dan kreativitas yang saya miliki, dan juga mengandung nilai loyal. Sebisa mungkin saya mencari bahan pendukung yang saya lakukan. Selanjutnya, pada sub tahapan yang ketiga, mendiskusikan dengan mentor dan rekan kerja mengandung nilai berorientasi pelayanan, yaitu pada saat melaksanakan metode yang telah dibuat, terus melakukan perbaikan tiada henti untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan juga mengandung nilai kompeten, berusaha untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin dengan kualitas yang terbaik yang saya miliki. Selanjutnya, rancangan aktualisasi selanjutnya yaitu merencanakan pemantauan kualitas air. Ada 3 kegiatan yang saya buat seperti yang saya sebutkan pada kegiatan dan tahapan kegiatan sebelumnya, yaitu yang pertama, kegiatan membuat form uji kualitas air ini memberikan output membuat form uji kualitas air agar kualitas air kolam ini dapat terpantau dengan baik, dan juga melakukan uji kualitas air baik itu pH, suhu, salinitas. Itu outputnya nilai-nilai daripada uji kualitas air ini kita dapat mengetahui apakah nilai kualitas air ini berada pada nilai standar ataupun pada nilai yang cukup buruk. Kita bisa menilai itu. Kemudian juga membuat jadwal untuk pengecekan kualitas air ini. Outputnya mengidentifikasi tren jangka panjang untuk kualitas air ini. Selanjutnya, keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada 3 sub kegiatan, yaitu yang pertama membuat form uji kualitas air mengandung nilai harmonis, yaitu dalam uji kualitas air saya senantiasa melakukan konsultasi dengan mentor
terkait uji yang didapat. Dan juga mengandung nilai kolaboratif. Saya menerima segala bentuk masukan daripada membuat uji kualitas air ini. Selanjutnya, pada tahapan kegiatan melakukan uji kualitas air, pH, suhu, salinitas mengandung nilai adaptif, yaitu kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai staf atau pengelola ikan untuk memonitor dan menjaga kualitas air dengan baik. Dan juga mengandung nilai kompeten, yaitu bagaimana pemahaman kita terhadap parameter kualitas air ini. Selanjutnya, tahapan kegiatan membuat jadwal untuk mengecekkan kualitas air ini yaitu mengandung nilai akuntabel. Penting untuk menjaga kualitas, penting untuk menjaga jadwal yang telah ditetapkan dan melakukan pengecekan kualitas air ini secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan juga mengandung nilai kompeten. Jika ada masalah ataupun kondisi yang memerlukan perbaikan, segera mungkin untuk melakukan tindakan agar ini dapat terselesaikan. Selanjutnya, rancangan aktualisasi melaksanakan metode pemberian pakan ini. Saya telah menyebutkan tiga kegiatan, yaitu mengukur pertumbuhan ikan. Outputnya itu yaitu data daripada pengukuran tumbuhan ikan ini seperti panjangnya berapa dan beratnya berapa, dan juga melihat perbandingan pertumbuhan tersebut. Perbanding outputnya itu data hasil pertumbuhan panjang dan berat itu kita bandingkan dengan sebelum dan sesudah. Selanjutnya, membuat hasil pertumbuhan dengan metode yang telah dilakukan. Outputnya itu hasil analisis dari perbandingan pertumbuhan ikan. Keterkaitan substansi mata pelatihan pada subtahapan itu, yang pertama mengukur pertumbuhan ikan. Mengandung nilai kompeten, senantiasa dalam mencatat data pengukuran dengan akurat dan terorganisir dengan baik, dan juga mengandung nilai loyal, mengukur pertumbuhan ikan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, melihat perbandingan pertumbuhan, ini mengandung nilai adaptif dan juga nilai loyal. Selanjutnya, membuat hasil pertumbuhan dengan metode yang telah dilakukan. Mengandung nilai akuntabel, yaitu melibatkan keterbukaan dan transparansi dalam melaporkan data hasil pertumbuhan ini, menyediakan informasi dengan jelas dan lengkap mengenai metode yang digunakan, dan juga mengandung nilai kompeten. Selanjutnya, rancangan aktualisasi yang saya buat yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala. Ada 3 tahapan yang saya buat, yaitu mencatat data hasil pemantauan, memberikan output informasi berupa data kesehatan ikan, mengidentifikasi masalah pertumbuhan. Yang kedua, melakukan pengolahan dan penyajian data. Outputnya yaitu laporan hasil analisis yang lebih mendalam tentang pertumbuhan ikan ini berdasarkan dengan data yang dikumpulkan. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan hasil yang didapat, yaitu outputnya masukan dari mentor bagaimana ini bisa dilakukan. Keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu tahapan kegiatan yang pertama mencatat hasil pemantauan, yaitu mengandung nilai kolaboratif dan harmonis. Tahapan yang kedua yaitu melakukan pengolahan dan penyajian data, mengandung nilai akuntabel dan kompeten. Selanjutnya, melakukan konsultasi dengan mentor terkait hasil yang didapat, yaitu mengandung nilai harmonis dan kolaboratif. Rancangan aktualisasi saya selanjutnya yaitu pada kegiatan membuat video teknik manajemen pemberian pakan. Ada 3 kegiatan yang saya buat pada rancangan aktualisasi ini, yaitu yang pertama berdiskusi dengan mentor terkait dengan materi video teknik manajemen pemberian pakan ini, yaitu outputnya untuk menerima masukan dari mentor dalam membuat video agar video ini terlihat lebih menarik. Yang kedua, merekam video kegiatan dalam manajemen pemberian pakan, yaitu outputnya video mentah yang berisi narasi tentang kegiatan dalam manajemen pemberian pakan. Selanjutnya, mengedit dan mengekspor video teknik manajemen pemberian pakan.
yaitu outputnya video beresolusi tinggi agar video ini bisa dilihat dengan lebih jelas. Keterkaitan substansi mata pelatihan pada tahapan kegiatan tadi yaitu berdiskusi dengan mentor terkait dengan isi materi video teknik manajemen pemberian pakan mengandung nilai harmonis dan kolaboratif. Nah, kemudian pada tahapan kegiatan merekam video, kegiatan dalam manajemen pemberian pakan ini juga mengandung nilai harmonis dan adaptif. Dan juga pada tahapan kegiatan mengedit dan mengekspor video, tentang teknik manajemen pemberian pakan ini mengandung nilai kolaboratif dan kompeten. Di sini saya juga membuat jadwal kegiatan saya pada kegiatan-kegiatan pada rancangan kegiatan yang saya buat ini, yaitu merancang metode pemberian pakan sesuai dengan pertumbuhan, yaitu saya merencanakan ini pada minggu ketiga bulan Juli. Selanjutnya merencanakan pemantauan kualitas air ini. Saya merencanakan untuk pemantauan kualitas air ini pada minggu keempat bulan Juli. Melaksanakan metode pemberian pakan ini pokok daripada penyelesaian isu tersebut. Saya menjadwalkan 3 minggu waktu untuk menerapkan bagaimana metode pemberian pakan ini dengan baik untuk melihat seberapa besar efektifnya ataukah tidak untuk mempercepat pertumbuhan ikan nila. Selanjutnya melakukan pemantauan dan evaluasi berkala. Saya menjadwalkan di sini pada Agustus minggu ketiga dan keempat, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan metode pemberian pakan. Selanjutnya juga membuat video teknik manajemen pemberian pakan. Saya menjadwalkan ini pada Agustus minggu terakhir dan juga awal September. Terima kasih. Bila ada kekurangan, saya mengucapkan mohon maaf. Selama saya melakukan presentasi ini, ada kekurangan, mohon dimaklumi. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.